Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun segenap alimil ulama, wabil khusus kepada yang saya banggakan, saya menganggap beliau sebagai mujahid fi sabilillah, penyebar Islam yang begitu gigih tanpa mengenal yang namanya letih. Sahabat saya Bapak Ustadz Haji Dr. Ramayuli beserta keluarga besarnya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berawal dari sebuah ungkapan doa yang dipanjatkan oleh manusia yang luar biasa. Beliau itu adalah seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang abadi, reformis yang tak bisa diganti-ganti, yaitu junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan datang bulan Rajab, ketika akan datang bulan Sya'ban, dan ketika akan datang bulan suci Ramadan, Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Kalau tadi yang ibu baca mah doa mau makan. Tapi nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Ajarin anak ibu supaya hafal baca doa makan dengan matang. Sebab ada rumor begini nih, ada anak kecil didatengin sama setan. Ini setan seramnya bukan main, nakut-nakutin ini anak kecil ketakutan. Dia baca doa cuma apal doa mau makan. Ketika ada setan ngeganggu ini anak kecil, ini anak kecil baca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apa kata itu setan? Seumur umur saya jadi setan, baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah ketika akan datang bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu adalah apa? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maaf, ibu hafal? Jawabannya meragukan. Ibu maaf, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hafal? Hafal katanya. Ayo, kalau belum hafal ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang, jangan mentang-mentang puasa lemes banget. Ulang-ulang.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah yang artinya Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajaba, di bulan Rajab yang sudah kita lewati, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban yang juga kita lewati, wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami sampai kami sekarang alhamdulillah sudah berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kalau kemarin ibu saat kita berada di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat besar. Apa? Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah ketemu dengan Allah. Kejadian ini seumur hidup yang terjadi pada Rasulullah. Maaf Pak Haji Rama, para ustadz, kalau ada yang bilang ada orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah sehari sampai 7 kali, maaf, ini namanya bohong. Dan ini samanya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat dari Rasulullah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Rasulullah manusia yang sempurna, seumur hidup menghadap kepada Allah itu cuma sekali di saat Isra wal Mi'raj. Makanya waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu menghadap kepada Allah, itu bawa misi sholat. Jangan dibilang Rasulullah Isra Mi'raj bawa oleh-oleh sholat. Jangan. Misi. Kalau oleh-oleh tuh orang pulang dari kampung bawa rengginang, iya kan? Bawa tempe bacem, peyem, bawa apa? Tahu, tempe, dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, itu membawa misi sholat. Kalau kita lihat dalam kitab Durratun Nasihin, Haji Rama, itu konon Rasulullah ketika menghadap kepada Allah, itu awal sholat diwajibkan buat kita, itu 50 waktu. 50. Akhirnya ketika Rasulullah selesai Isra Mi'raj, turun ke bawah, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa negur, ya Muhammad. Bu, ini kan ceritanya didramatisir biar paham. Masa ya Muhammad, mau apa lo? Salah. Ya Muhammad. Kenapa? Engkau sudah menghadap kepada Allah, udah. Bawa misi apa? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Aduh, nggak bakalan kuat umatmu ya Muhammad 50 waktu. Ya emang bener sih, kalau sampai kita diwajibkan sholat 50 waktu, makan baru suap, baru 2 suap, azan lagi. Baru aja kita makan 3 suap, azan lagi. Ya kapan makannya? Mati kita semua. Berapa ya Muhammad? 50 waktu. Umatmu gak bakalan kuat ya Muhammad. Terus ngadep lagi sono sama Allah, minta turunkan, minta dispensasi, minta rukhsah, minta diringankan. Konon Rasulullah menghadap lagi kepada Allah, turun jadi 45. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Ya Muhammad, ya. Nah lain tuh. Kalau tadi kan ya Muhammad. Kalau sekarang ya Muhammad, ya. Udah diturunin sholat, udah. Berapa? 45. Aduh, nggak bakalan kuat ya Muhammad. Ngadep lagi sana kepada Allah. Rasul konon menghadap lagi kepada Allah. Turun 40. Ketemu lagi Nabi Musa, minta diturunin. Turun 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai akhirnya 5. Ini terjadi ikhtilaf.
terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah ini mohon maaf Pak Haji Rama, sengaja saya coba ungkap. Ada yang menyatakan, oh ini nggak mungkin, kok Rasulullah ngadep kepada Allah awalnya sampai 50 waktu, nggak mungkin. Kenapa? Ada sebagian yang menyatakan berarti Nabi Musa lebih hebat dong daripada Allah. Sebab Nabi Musa tahu kemampuan manusia, kalau 50 waktu nggak bakalan kuat. Sedangkan Allah dalam Al-Quran menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah memberikan kewajiban kepada kita manusia, itu sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, haji wajib, benar. Tapi kalau mampu, nggak mampu, jangan haji. Nggak boleh haji dipaksain. Jual rumah, jual empang, jual sawah, jual mobil, pulang bingung, gembel. Makanya kan haji macam-macam. Ada haji mansur, halaman kegusur. Ada haji kosasi, ongkosnya dikasih. Ada haji abidin, atas biaya dinas. Nah, kalau saya sama istri itu namanya haji ojak. Orang ajak, biarin, yang penting diajak ke haji daripada ibu kagak. Zakat fitrah wajib, bener. Kalau punya uang, nggak punya uang jangan. Nanti dapat zakat fitrah. Lalu apa lagi? Kita ini diwajibkan untuk kita berpuasa. Iya wajib. Tapi kalau sakit, kita dalam melahirkan, kita dalam bepergian, enggak usah kita paksakan. Tapi jangan lupa fa'iddatum min ayyamin ukhar, ulang pada waktu yang lain. Allah kan tahu semuanya. Enggak mungkin katanya Nabi Musa lebih hebat daripada Allah. Nah yang kedua argumennya, kenapa kok yang namanya tidak percaya 50 waktu. Yang kedua adalah Rasulullah itu adalah pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Imamul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para rasul dan para nabi. Enggak mungkin pemimpin disuruh sama bawahannya. Jokowi disuruh sama lurah, enggak ditabok, udah bagus nih lurah. Betul enggak? Betul. Jangankan disuruh, dihalangin aja, yang ngalangin sampai mati tuh kemarin. Pengen ketemu doang. Ada camat disuruh sama RT sama RW, nggak bisa. Kan Rasulullah itu Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para rasul dan para nabi. Nggak mungkin katanya bawahannya merintahkan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Terlepas dari persoalan ini, kita jangan ribut-ributin. Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah nggak boleh ribut-ribut. Kayak kemarin Pak Haji Rama lucu banget. Kan kemarin puasa tuh ada 2 versi tuh. Ada yang Senin, ada yang Selasa ya. Gua. Saya lagi di depan rumah, ada anak muda sok banget ngeribut. Kapan sih sebenarnya puasa nih? Kapan sih sebenarnya? Saya cengar-cengir aja dalam hati, puasa kagak lu. Ada anak muda ribut sok, bertengkar, ribut omongan. Yang bener Senin apa Selasa nih? Yang atuh nanya, lu berapa? Gua mau mulai Senin puasa. Lu? Gua mah hari Selasa. Tanya Pak Kiai Jetli, ayo nanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kita lagi bingung nih Pak Kiai. Bingung kenapa? Puasa yang bener mulainya hari Senin apa hari Selasa? Oh gitu. Iya. Ente hari apa? Saya mah hari Senin. Ente hari Selasa. Pak Kiai hari apa? Saya ngalah hari Jumat aja. Enggak perlu hal-hal seperti ini diributin. Yang mulainya hari Senin bagus, yang mulainya hari Selasa bagus, yang penting kan puasanya. Betul enggak? Betul tidak? Betul. Gara-gara yang namanya maulid juga ribut. Maulid itu bid'ah.
Maulid itu haram. Ada dangdut dia nyawer. Bahkan maaf yang lebih parah lagi apa? Gara-gara ada yang bilang maulid itu bid'ah, anak-anak muda udah sibuk nyiapin waktu bikin proposal disodorin. Saya nggak mau nyumbang maulid. Kenapa? Sebab maulid itu bid'ah. Sebenarnya bukan masalah bid'ahnya, emang elunya pelit. Orang kalau udah kena penyakit pelit, ibu minta maaf, jangankan hartanya, dosanya jadi pita nggak dikasih. Betul nggak? Betul tidak? Gara-gara tahlil ribut. Tahlil itu bid'ah, tahlil itu haram. Berkatnya nyampe ke rumah di Badok juga. Masalah tarawih juga ribut. Yang 23 sama yang 11 ribut. Akhirnya nggak negor, nggak sapa, itu yang berdosa. Lo tarawih berapa rakaat? 23 rakaat. Kebanyakan. Aturan ke sorga nyelonong ke neraka. Yang 23 marah, lu berapa? Gue 11 rakaat. Males, bid'ah, neraka. Anak muda nyekek botol mabok bingung. Ada apaan ribut-ribut, ha? 23 neraka, 11 neraka, sorga kosong, gua yang isi. Yang masuk sorga malah yang mabok. Masalah sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut, ribut, jangan. Nih, saya contohin. Ibu, Bu, Ya. saya contohin. Ibu, Ya. saya contohin. Ya sabar dong, saya kan lagi mikir nih. Ceramah gak mikir. Saya contohin. Buya Hamka itu adalah tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Saifuddin Juhri itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama NU. Orang Muhammadiyah biasanya kalau sholat subuh nggak pakai kunut, Ustaz ya. Kalau orang Nahdlatul Ulama NU kalau subuh biasanya pakai kunut. Suatu saat dua cendekiawan ini sholat subuh. Yang jadi imam siapa? Yang jadi imam adalah Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah yang kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Yang jadi makmum Kiai Haji Saifuddin Juhri, tokoh NU yang kalau sholat subuh pakai kunut. Suatu saat Buya Hamka sholat subuh jadi imam, kok kenapa beliau tuh pakai kunut? Padahal kan orang Muhammadiyah yang nggak pakai kunut, dia malah pakai kunut, ditegur sama Kiai Haji Saifuddin Juhri. Buya, lain lagi tuh. Tadi kan Buya, Anda kan tokoh Muhammadiyah, terus kenapa kok sholat subuh pakai kunut? Biasanya Anda ini nggak pakai kunut, Anda orang Muhammadiyah. Oh begini Kiai, karena Anda yang jadi makmum, karena Anda adalah orang yang NU sholat subuh pakai kunut, maka saya nggak mau menyakiti perasaan yang dipimpin, perasaan makmum, maka saya pakai kunut. Kenapa? Supaya makmum tidak kecewa. Suatu saat yang jadi imam Kiai Haji Saifuddin Juhri. Siapa? Tokoh NU yang kalau sholat subuh pakai kunut. Ketika beliau jadi imam, kok tiba-tiba saat selesai sholat subuh beliau itu tidak pakai kunut. Buya Hamka yang jadi makmum bingung, ditegur. Kiai, oi, lain lagi tuh. Oi, Kiai, oh lagian ini banget ya, detail banget. Kiai, gitu. Kenapa? Anda kok tadi sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut? Ente kan antum kan orang NU, biasanya kalau sholat subuh pakai kunut. Kenapa kok sekarang nggak pakai kunut? Begini Buya, kenapa? Antum kan jadi makmum ana. Antum itu orang Muhammadiyah yang kalau sholat tidak pakai kunut. Makanya untuk tidak menyakiti perasaan daripada makmum, saya mimpin sholat subuh, saya tidak pakai kunut. Kalau kayak begini kira-kira Islam enak apa tidak? Enak apa tidak? Akur.
Enggak usah ribut-ribut. Ikhtilaful ulama rahmah, kata Rasulullah. Perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu rahmat. Ini juga yang kedua, contoh apa? Contoh kalau jadi pemimpin, lihat yang di belakang. Jangan suka nyakiti perasaan rakyatnya. Ada pemimpin, ada rakyat yang menyakiti perasaan rakyatnya. Kalau mengecewakan pemimpin itu terhadap yang dipimpin rakyatnya, maaf, jangankan pemimpin itu bisa masuk surga, mencium harum surganya saja sudah tidak mungkin. Na'udzubillahi min. Tuh, Bu. Coba lihat indah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Luar biasa. Dalam segala aspek kehidupan, Rasulullah nuntun banget dengan teliti dan dengan penuh keseksamaan. Makanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmah. Sampai suatu hadis Rasul katakan, man farih abidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Siapa orangnya yang kalau gembira ria, bersukaria, bertabur bunga kebahagiaan, menyambut datang bulan suci Ramadan, kata Nabi, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini ukuran seperti ini mah, sholat tarawih nih udah termasuk luar biasa nih Pak Haji. Alhamdulillah. Saya kan pernah ngomong nih, kadang-kadang tarawih hari pertama doang penuh. Bu ya? Ya Bu ya? Orang di kampung saya aja maaf, tarawih hari pertama nenek-nenek belum maghrib udah nengteng mau kena. Belum maghrib. Mau kemana nih? Sholat tarawih dong. Belum maghrib nih, usil aja lu. Masuk ke hari ke-10 hilang dah 2 soft. Masuk hari ke-15 hilang lagi 1 soft. Masuk hari ke-20 tinggal 3 soft. Masuk hari ke-15, masuk ke hari 25 tinggal 1 soft. Masuk hari terakhir tinggal imam sama karpet bubar semuanya. Ini bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan ini tidak memperbaiki diri, kapan lagi waktunya? Ini bulan yang penuh dengan barokah. Ini bulan yang penuh dengan rahmah. Makanya kata Rasulullah apa? Gembiralah ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Lalu dengan apa gembiranya? Imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh berharap kepada Allah. Andaikan Ramadan ini kita lalui dengan ibadah puasa, ada jaminan dari Rasul apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillah. Jangan dipikirin. Maaf ya Bu, Ibu juga Bapak semua jangan suka teriak begini. Alhamdulillah nih, tarawih tahun ini Ramadan saya nggak kalah, jangan. Terus juga kita jangan bilang alhamdulillah nih saya hatam Quran sekian, jangan. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan ini yang kita utamakan adalah banyaknya ibadah tanpa harus diketahui orang banyak. Sebab hidup adalah penilaian dari Allah, bukan penilaian manusia. Penilaian manusia kecil, yang penting adalah penilaian Allah. Penilaian dari Allah. Sekarang masih bagus Bu, kita kayak begini. Coba lihat saudara kita yang di Palestina, sedih. Saya sampai sekarang nggak mau tuh ngelihat saudara-saudara kita yang dijajah oleh tentara Israel. Kalau di medsos apa dikirim saya nggak tega, nggak pernah saya lihat. Jujur saya nggak pernah lihat, serem. Coba bayangin, nih hebatnya Islam. Ketika Rasulullah memimpin pasukannya berperang, Rasul berpesan apa? Wahai sahabatku, kita mau berperang melawan musuh Allah. Aku berpesan kepadamu apa? Anak kecil jangan kau lukai, anak kecil jangan kau bunuh, anak kecil jangan sampai kau sentuh. Tapi lihat saudara kita yang ada di Palestina, anak kecil jadi korban.
Ada 17 anak kecil nih, maaf seperti yang di depan saya. Itu tiba-tiba apa? Ada 17 anak kecil usia di bawah 9 tahun. Datang tentara Israel biadab terkutuk, dipanggil, "Hei sini kau nak, engkau mau permen? Engkau mau duit? Engkau mau makanan yang lezat?" Ini anak yang tidak tahu apa-apa, yang polos berkata, "Mau tuanku, mau, ikuti aku semuanya." 17 anak kecil ini digiring ke sebuah gudang, bukannya dikasih uang, bukan dikasih makanan, bukan dikasih minuman, malah dibom, meledak, hancur total, berantakan tubuh anak kecil itu. Maaf, bagaimana kalau ini terjadi pada cucu dan anak kita? Bahkan ada 4 anak kecil, maaf 5 anak kecil yang sedang bermain di depan rumahnya. Mungkin terlalu pengap, tiba-tiba datang ini tentara Israel. Itu anak kecil yang masih kecil, polos, diberondong dengan peluru, mati bersimbah darah. Ini anak kecil bukan jenazahnya disingkirkan, malah dilindas rata seperti jalan. Lalu Rasul berpesan dalam peperangan apa? Kalau nanti kita berperang, ibu-ibu jangan diapa-apain, kakek-kakek, nenek-nenek jangan diapa-apain. Tapi apa yang terjadi saudara kita di sana? Allahu Akbar, perih bukan main di sana. Saudara kita, ibu-ibu di sana, itu ada 6 ibu-ibu sedang hamil, mau berobat. Tiba-tiba datang tentara Israel, dijadiin taruhan. Ayo, ini ibu yang sedang hamil, anaknya laki apa perempuan? Tentara Israel yang satu bilang laki, yang satu bilang perempuan, yang satu bilang laki perempuan. Untuk membuktikannya, ini ibu-ibu yang sedang hamil, diambillah yang namanya pisau bayonet mereka, ditancapkan ke perutnya, lalu diambil bayinya. Setelah bayi ketahuan jenis kelaminnya, itu bayinya dibanting dan ibunya dibunuh. Na'udzubillahi min. Rasulullah juga berpesan kalau berperang apa? Tempat ibadah jangan dihancurin. Misal kita nih perang sama orang Kristen, Rasul berpesan gerejanya jangan dihancurin. Lalu fasilitas umum jangan dihancurin. Masjid, musola, rumah sakit atau gereja jangan. Ternyata di sana apa yang terjadi? Masjid, musola banyak yang dihancurkan. Makanya benar Allah dalam Al-Quran menyatakan, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya Yahudi Nasrani gak bakalan dapat tidur mendengkur sebelum umat Islam mengikuti jejak langkah mereka. Kalau udah begini, kita meminta tolong sama siapa? Sama PBB, sama Inggris, Amerika, Jerman, Portugis. Mereka tidak akan bisa menolong. Kenapa? Mereka satu rumpun. Yang terbaik buat kita adalah kita doain semoga tentara-tentara Israel akan hancur, lalu juga saudara kita yang di Palestina diberikan pertolongan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih Ibu, ngeri kalau sekarang mah kita bisa enak hidup, Alhamdulillah. Makanya dah kalau lagi puasa buka pakai apa aja jadi udah. Bu, jadiin aja udah. Tuh lihat, jadi makan. Lihat tuh Rasulullah. Emang ya Allah, saya kadang-kadang mengakui hebat di puasa loh. Saya akuin deh, begini. Kita lagi nggak puasa sama puasa beda. Kalau kita lagi nggak puasa nih. Pagi kita jangan makan, giliran makan siang rakus. Kita lagi nggak puasa, jangan makan siang, jangan makan pagi, makan sore maruk. Tapi ketika kita lagi puasa, pagi, siang, sore kita nggak makan. Waktunya buka puasa, beduk bertalu-talu, adzan berkumandang, maghrib memanggil. Kita ambil air segelas, kita minum seteguk,
perut kayaknya udah kenyang, bukan main. Makanan yang ada di meja nggak ada selera untuk kita santap, betul tidak? Betul. Makanya kan Rasulullah mensunnahkan kalau buka, kalau sahur yang manis-manis dulu. Rasulullah kalau buka puasa 3 butir korma, seteguk air jam-jam, sepotong roti kalau ada. Kalau nggak ada 3 butir korma, seteguk air jam-jam, selesai. Saya yakin, saya percaya nih kaum ibu yang ada di majlis Az-Zakir kalau buka puasa percis kayak Nabi. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah kalau belum 3 rantang belum afdol. Ayo, karena Rasulullah hebat, kita berselawat kepada Rasulullah. Boleh ya? Boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Asyraqal kaunu batihaja bi wujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unzu wa sururun qad tajarar. Allah Ya Rabbi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika. Salawatullah alaika. ولنا البشرى بسعد مستمير ليس ينفر حيث أودينا طوءا جمع الفخر المؤابر. الله عليك Ya Rasul سلام alaika. يا حبيب سلام alaika. Salawatullah alaika. مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا 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 جاد الحسين، مرحبا مرحبا. وصلاة الله تغشى
Wassalamu mustamirun kulla hini ya tajaddad. Sallallahu ala marhaban sallallahu alaihi wasallam. Marhaban sallallahu ala Muhammad. Marhaban sallallahu alaihi wasallam. Marhaban. Ibu, gimana? Aduh sayang batuk suara saya. Tapi maaf batuk nggak batuk dibayarnya sama. Canda. Gini, biarpun Rasulullah manusia yang sempurna, Haji Rama tetap perjuangan Rasulullah itu penuh dengan lika-liku. Ada hadis yang menyatakan ja'al Islamu ghariban. Islam pertama kali disebarkan itu ghariban, dianggap aneh. Misalnya nih, misal Haji Rama nih nyebarin Islam, bikin majlis, bikin yang namanya taraweh, bikin kegiatan syiar Islam, itu nggak bakalan semudah membalikan tangan. Pasti ada kerikil batu yang tajam. Apalah arti maaf Kiai Gently, apalah arti seorang Haji Rama. Rasulullah aja yang sempurna itu mendapatkan tekanan dan siksaan. Terus Rasulullah katakan apa? Fasayaudu ghariban kama bada. Nanti pun orang yang nyebarin Islam, yang ngadain majlis taklim, yang ngajak orang ngaji, itu nanti pun akan mendapatkan tekanan. Itu janji daripada Rasulullah. Fatuba lil gharab. Tapi kata Rasul, beruntung siapa mereka yang ditekan, mereka yang nyebarin Islam penuh dengan kesabaran, itulah orang yang beruntung. Alladzina yuslahuna ma afsadan nas min sunnati, yaitu mereka yang tetap nyebarin Islam biarpun banyak rintangannya. Ya, kita doakan Haji Rama beserta keluarga mudah-mudahan sehat selalu, amin. Dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, diberkahkan rezekinya. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah, ya farijal ham wa ya kasifal gham, ya man la ibadi yaghfir yarham, wa ya dafi'al bala ya rahman wa ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.